Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hauza dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok biru akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu yang berjudul penyelesaian goal programming menggunakan metode simplex direvisi dalam memaksimalkan keuntungan pada home industri UPI Padang Panjang, Sumatera Barat. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu berjumlah 6 orang, diantaranya ada Alvin Auraen, saya sendiri, lalu ada Cahya Janatin, selanjutnya ada Putri Wahyu Cahyani, Jian Fikri Roshida, Arida Nur, dan juga yang terakhir Vivi Kusumiyati. Next. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada bab 1 yang berisi pendahuluan. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Home industri UPI di Padang Panjang, Sumatera Barat adalah salah satu usaha rumahan yang bergerak di bidang produksi keripik berbahan dasar ubi talas dan juga jagung. Sebagai usaha yang telah memiliki pelanggan setia, home industri UPI sering mengalami lonjakan permintaan musiman. Namun, lonjakan ini menyebabkan proses produksi belum optimal sehingga berpengaruh terhadap efisiensi operasionalnya. Dalam home industry, keberhasilan optimalisasi proses produksi menjadi kunci daya yang saling dan berkelanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan model matematika seperti goal programming untuk menyusun strategi produksi yang optimal. Metode simplex direvisi yang lebih efisien dalam perhitungan dibandingkan metode simplex biasa. Metode ini dipilih untuk menyelesaikan masalah optimasi ini dengan hasil yang lebih cepat dan akurat. Pada studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode tersebut pada home industry UPI guna meningkatkan efisiensi produksi dan juga memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Cahya. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang bisa kita ambil yaitu bagaimana penerapan metode simplex direvisi dalam menyelesaikan model goal programming untuk memaksimalkan keuntungan dan menentukan jumlah produksi optimal pada home industry UPI Padang Panjang. Lalu untuk tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian goal programming menggunakan metode simplex direvisi dalam memaksimalkan keuntungan pada home industry UPIK Padang Panjang, Sumatera Barat. Lalu ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini yaitu satu, membantu home industry UPIK dalam menentukan strategi produksi yang optimal guna memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien seperti bahan baku, waktu produksi, dan kapasitas tenaga sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha skala kecil lainnya dalam menerapkan metode simplex pada model goal programming untuk pengambilan keputusan yang kompleks, khususnya dalam pengelola produksi secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Arida. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu goal programming. Goal programming merupakan pengembangan dari linear programming yang dirancang untuk menangani masalah dengan lebih dari satu tujuan. Dalam goal programming, fungsi tujuan dinyatakan dalam bentuk pencapaian sasaran atau goal, dan solusi optimal diperoleh dengan meminimalkan penyimpangan positif atau negatif dari sasaran yang ditentukan. Kemudian metode simplex. Metode simplex direvisi merupakan variasi dari metode simplex standar yang digunakan dalam penyelesaian masalah optimasi linear termasuk
goal programming. Keunggulan metode ini terletak pada efisiensi komputasi karena menggunakan inverse matrix basis untuk mempermudah iterasi dalam menentukan solusi optimal. Kemudian langkah-langkah metode simplex direvisi ini yaitu yang pertama menentukan variabel masuk basis, yang kedua menentukan variabel keluar basis, yang ketiga memperbarui basis, dan yang keempat yaitu iterasi hingga optimal. Kemudian keuntungan maksimal. Salah satu tujuan utama dalam goal programming adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan maksimal dalam metode simplex direvisi merujuk pada nilai optimal yang dapat dicapai dari fungsi tujuan berupa keuntungan dengan mempertimbangkan semua kendala yang ada pada sistem. Dalam konteks ini, keuntungan maksimal diperoleh dengan memformulasikan tujuan sebagai persamaan matematis, lalu menyelesaikan model linier yang disederhanakan melalui iterasi algoritma simplex direvisi. Pada kasus home industry UPIK, keuntungan setiap jenis produk dipertimbangkan berdasarkan data keuntungan per unit produk. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Wahyu. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu pembahasan. Next. Yang pertama, data. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang mencakup informasi tentang keuntungan produk, kebutuhan bahan baku, waktu kerja, dan kuota penjualan. Maka berikut adalah penjelasan yang lebih rinci. Yang pertama, keuntungan pada unit dihitung berdasarkan jenis produk yang diproduksi oleh home industry. Setiap produk memiliki tingkat keuntungan yang berbeda-beda, tergantung pada nilai jual dan biaya produksi. Yang pertama, Sanjay original di sini dengan harga 15.000 per kilo, sedangkan Sanjay balado 20.000 per kilo, kacang ubi 15.000 per kilo, Sanjay kunyit 15.000 per kilo, dan tusuk gigi 15.000 per kilo. Next. Yang kedua yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sangat beragam dan dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing produk. Ketersediaan bahan baku dibatasi oleh kapasitas yang dimiliki oleh home industry. Berikut adalah jenis bahan baku yang kebutuhan per unit untuk setiap produk. Lalu jam kerja. Waktu jam kerja merupakan salah satu sumber daya yang harus dioptimalkan. Kapasitas waktu kerja dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam satu minggu. Next. Di mana jam kerja per hari yaitu 7 jam, hari kerja per minggu 6 hari, total waktu kerja 7 kali 6 kali 60, yaitu sama dengan 25.207 menit per minggu waktu produksi setiap jenis produk. Dihitung per kilo sebagai berikut. Yang pertama, Sanjay original sama dengan 60 menit, Sanjay balado 90 menit, cancang ubi 90 menit, Sanjay kunyit 60 menit, dan tusuk gigi 60 menit. Next. Lalu formulasi model goal programming. Di sini yang pertama variabel keputusan, di mana variabel keputusan didefinisikan sebagai jumlah produk yang diproduksi, yaitu di mana X1 sama dengan jumlah produksi Sanjay original, X2 jumlah produksi Sanjay balado, X3 jumlah produksi
Cang Ubi, X4 jumlah produksi Sanjay kunyit, dan X5 jumlah produksi tusuk gigi. Lalu selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuan dirumuskan untuk meminimalkan penyimpangan negatif dari sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut meliputi yang pertama memaksimalkan keuntungan atau D1 negatif, yang kedua meminimalkan penggunaan bahan baku, D3 positif, D4 positif, D5 positif, dan D6 positif. Lalu meminimalkan waktu kerja dengan D2 positif, lalu memaksimalkan kuota penjualan D7 negatif, D8 negatif, D9 negatif, D10 negatif, dan D11 negatif. Lalu fungsi pencapaian dapat ditulis dengan min Z sama dengan D1 negatif plus D2 positif plus D3 positif plus D4 positif plus D5 positif plus D6 positif plus D7 negatif sampai D11 negatif. Lalu kendala model meliputi yang pertama keuntungan minimum, di mana 15 kali X1 plus 20.000 kali X2 plus 15.000 kali X3 plus 15.000 kali X4 plus 15.000 kali X5 plus D1 negatif min D1 positif sama dengan 1 juta. Dan waktu kerja dari X1 sampai D2 positif sama dengan 2.520, sedangkan bahan baku ubi dari X1 sampai D3 positif sama dengan 300, sedangkan bahan baku minyak X1 sampai D4 positif sama dengan 2.520. Next. Lalu bahan baku lainnya seperti garam, 3/4 kali X1 plus 3/4 X2 plus X3 plus 3/4 X kali X4 sama plus X5 plus D5 negatif min D5 positif sama dengan 36, sedangkan bawang putih 1/4 kali X1 plus 3/2 kali X2 plus X3 plus 1/4 kali X4 plus X5 plus X6 min negatif min D6 positif sama dengan 24. Lalu kuota penjualan Sanjay original di mana X1 plus D7 negatif min D7 positif sama dengan 24, Sanjay balado dengan X2 plus D8 negatif min D8 positif sama dengan 15, Cancang ubi X3 plus D9 negatif min 9 positif sama dengan 15, Sanjay kunyit X4 plus D10 negatif min D10 positif sama dengan 18, dan tusuk gigi X5 plus D11 negatif min D11 positif sama dengan 18. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu tentang inisialisasi basis. Variabel basis awal adalah penyimpangan negatif D1 min, dan variabel slack atau kelebihan kendala matrik awal disusun berdasarkan koefisien kendala dan fungsi tujuan. Berikutnya yaitu iterasi. Sebelum masuk ke iterasi, langkah pertama yaitu menentukan variabel masuk basis. Itu yang kedua yaitu menentukan variabel keluar basis, dan yang ketiga yaitu memperbarui basis. Masuki iterasi awal atau tabel iterasi 0. Itu kan ada gambarnya yang iterasi 0. Sebelum itu kan diketahui nilai X1-nya ada basisnya, yaitu
D1 negatif, D2 negatif, dan D3 negatif. Di situ diketahui nilai X1, S2, S3, S4, S5, dan ada ruas kanan B. Perlu diketahui bahwa kolom basis menunjukkan variabel-variabel yang saat ini menjadi bagian basis awal atau penyimpangan negatif D negatif. Dan yang baris atau ruas kanan menunjukkan kapasitas atau target setiap kendalanya. Itu bisa diketahui di tabel iterasi 0. Next. Yang iterasi pertama yaitu menentukan variabel masuk dan keluar basis. Telah diketahui di tabel itu kan sudah diketahui. Terus sebelum itu langkah-langkahnya kan tadi ada variabel masuk basis. Variabel masuk basis itu dari baris Z negatif C, variabel X2 memiliki nilai positif terbesar 20.000 itu diperoleh di iterasi awal, iterasi yang ke-0. Oleh karena itu, X2 itu dipilih sebagai variabel masuk basis. Yang kedua yaitu variabel keluar basis. Untuk variabel keluar basis itu dilakukan uji rasio, yaitu theta sama dengan B per dibagi kolom X2. Terus, terus hasil hasil rasionya itu sudah diketahui di ruas kanan yang B itu ada 28, 560, dan 240. Nah, sebelum di tabel ini solusi akhirnya yang tidak saya cantumkan itu solusi akhirnya itu setelah literasi optimal, hasil akhir menunjukkan optimalnya itu X1 itu sama dengan 30,67 kilo dan X4 sama dengan 18 kilo dan X5-nya itu 18 kilo. Next. Yang ketiga yaitu iterasi ketiga yaitu menentukan variabel masuk dan keluar basis. Yaitu yang pertama kan tadi kan variabel masuk basis itu dari tabel iterasi yang kedua dihitung Z min C jika X3-nya itu memiliki nilai Z dikurangi C terbesar minimal 1.500 yang ada di tabel kedua itu. Yang angka kedua yaitu variabel keluar basis. Itu dilakukan oleh rasio theta sama dengan B dibagi kolom X3. Terus sudah diketahui yang belum yang tidak dicantumkan di PPT ini yaitu hasil uji rasio. Hasil uji rasio itu ketika baris X1 sama dengan S1 dibagi theta itu hasilnya 1,87, baris D1 negatif itu sama dengan 37,33 dan baris D3 negatif itu 23,9. Next. Itu yang 3.4 itu hasil akhir dari pengoptimalan itu menunjukkan bahwa produksi optimal untuk memenuhi sasaran adalah yaitu yang pertama X1 diwakili oleh Sanjay yaitu Sanjay original itu 30,67 kilo. Yang X2 yaitu Sanjay kunyit yaitu yang 18 kilo dan X3 tusuk gigi itu 18 kilo. Keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 1.050.000. Dari hasil akhir ini, beberapa sasaran tidak tercapai seperti minimasi waktu kerja dan bahan baku. Namun sasaran utama berupa keuntungan maksimal dan pemenuhan kuota penjualan produk tercapai. Saya akan diteruskan dengan rekan saya. Next.
Jadi, dari pemaparan teman-teman sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan strategi produksi pada home industry UPIK di Padang Panjang menggunakan pendekatan goal programming dengan metode simplex direvisi. Diperoleh produksi optimal untuk memenuhi sasaran keuntungan maksimal dan kuota penjualan produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produksi optimal untuk masing-masing produk, yaitu ada 3. Yang pertama, Sanjaya original sebesar 30,67 kg, Sanjay kunyit sebesar 18 kg, dan tusuk gigi sebanyak 18 kg. Dan yang kedua, dengan produksi ini, home industry UPIK dapat mencapai keuntungan maksimal sebesar Rp1.550.000. Beberapa tujuan memang tidak tercapai, tetapi metode simplex direvisi ini efektif dalam penyelesaian masalah optimasi dengan tujuan lebih dari satu. Pendekatan ini dapat membantu home industry UPIK dalam mengelola sumber daya secara efisien, termasuk bahan baku, waktu produksi, dan tenaga kerja, sehingga sebagian target dapat terpenuhi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan goal programming dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan, serta memberikan bantuan untuk mengambil keputusan yang kompleks. Dan sebagai langkah lanjutan, home industry UPIK disarankan untuk memanfaatkan teknologi optimasi berbasis perangkat lunak guna meningkatkan efisiensi analisis dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pelatihan tenaga kerja dan penerapan strategi pengelolaan bahan baku yang lebih baik dapat mendukung keberlanjutan usaha. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek lain dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti strategi pemasaran atau keadaan lingkungan untuk membantu industri dalam mencapai hasil yang lebih optimal. Demikian kesimpulan dari presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sampai sini pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.